para pengambil keputusan di pengadilan, terutama yang dihasilkan oleh pemeriksa ahli. Saya bicara juga di Bandung kemarin, KPK, terkait persoalan yang sama. Itu titik lemahnya ada di ahli, sebenarnya di ahli. Kenapa di ahli? Karena pengadilan menggunakan putusan MK nomor 25 tahun 2016 tentang perhitungan itu harus bersifat aktual. Jadi kuncinya sebenarnya dikunci ini adalah di perhitungan ahli, di Pak Rimawan ya. Saya udah ketemu juga di Solo kemarin. Saya sudah menyampaikan, kalau nggak salah di Solo atau di mana, saya pernah sampaikan yang paling tidak diterima oleh pengadilan istilah apa itu? Istilah kerugian sosial. Itu juga kerugian sosial. Itu kerugian sosial itu sangat abstrak. Ya, kerugian ada istilah-istilah yang disampaikan, ada indikator-indikator yang disampaikan oleh ahli. Jadi saya menyarankan waktu ketemu dengan Pak Rimawan, kalau nggak salah Pak Rimawan itu, bahwa yang digunakan itu bukan biaya sosial atau kerugian sosial, tetapi kerugian terdampak. Jadi kerugian terdampak itu adalah real. Jadi bisa diukur, ada item, ada kriteria, ada indikator yang bisa digunakan. Kerugian sosial dengan kerugian yang terdampak. Jadi saya bilang di dunia hukum istilah-istilah itu sangat menentukan. Ya, istilah sangat menentukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kerugian yang terkait dengan kepentingan negara ini sudah ada 5 perkembangannya. Saya ada 5. Ya, saya sudah sampaikan di beberapa kali pertemuan dengan KPK, Kejaksaan Agung, sudah ada 5. Kerugian perekonomian, kerugian keuangan negara, kerugian pendapatan, kerugian lingkungan, dan kerugian negara atau kerugian kekayaan negara di sumber daya alam. Ini penting. Kerugian negara, kerugian kekayaan negara di sumber daya alam ini yang juga jauh lebih besar dibanding kerugian negara dan perekonomian negara. Ini konsep kita. Jadi ada dua diksi di dalam pembuktian kita yang harus kita fokus dan berharap kepada tim ahli. Itu yang saya harap. Yang kedua, kelemahan yang nanti ada di saya. Wah, saya ini buta. Jadi intinya tadi yang saya mau sampaikan bahwa mudah-mudahan ahli menghitung perekonomian negara atau kekayaan, kerugian negara atau kerugian kekayaan negara itu dihitung berdasarkan hitungan yang real. Itu yang kita harus sampaikan kepada tim ahli. Yang kedua, bukan cuma tim ahli yang menghitung, tetapi ada dari auditor pemerintah, auditor negara. Ini yang penting. Ada berapa putusan yang saya jadikan sampel, ada 2-3 putusan yang tidak melibatkan auditor pemerintah, auditor negara. Apakah BPK, apakah BPKP dalam melakukan perhitungan. Ini juga jadi problem. Jadi kunci sebenarnya kalau korupsi di bidang perekonomian atau korupsi di bidang kekayaan negara, sumber daya alam tadi, kuncinya adalah hitunglah, kami minta ahli menghitung kerugian-kerugian itu secara aktual atau secara real, secara nyata. Kalau itu yang disajikan di pengadilan, insya Allah, karena pertimbangan-pertimbangan pengadilan
kenapa UP terhadap kerugian perekonomian terhadap kerugian negara atau kerugian negara itu belum dijadikan UP, karena itu tadi masih dianggap hitungannya masih abstrak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa problem memang. Kita ini penegak hukum, pelaksana hukum di Republik ini dalam menegakkan hukum ini, pemahaman kita tentang saya lihat dalam putusan-putusan maupun dalam tuntutan-tuntutan atau pledoi kejaksaan itu tidak mengupas lebih mendalam tentang makna perekonomian negara secara teoritik, ya, supaya pemahaman ini bisa menjadi dasar panduan bagi para penegak hukum di dalam melakukan tuntutan atau dalam melakukan pemeriksaan atau dalam melakukan putusan-putusan yang terkait soal itu. Jadi inti sebenarnya kalau perekonomian ini mau melindungi mata pencarian, ya, kalau menurut saya, jadi mata pencaharian, apakah pemerintah, masyarakat atau dunia bisnis, melindungi dalam bentuk kebijakan. Saya dengarkan tadi dari Pak Ajam Ses, Pak Andi Herman, sebenarnya ada jalan walaupun ini belum jadi jurisprudensi, putusan-putusan ini belum jadi jurisprudensi, karena jurisprudensi itu bisa terjadi kalau itu sudah putusan ajak, sudah berulang-ulang kali diputuskan, kemudian itu bisa jadi jurisprudensi, paling tidak dia menjadi landmark. Jadi kalau menurut saya, kalau memang tadi ada perkara yang belum terbukti, misalnya perekonomiannya dalam pertimbangan hakim terbukti perekonomian tapi tidak dijatuhkan UP, maka senjata paling baik untuk mengembalikan kerugian perekonomian negara itu kita gugat perdata aja. Jaksa juga gugat perdata dengan putusan itu. Jadi dengan putusan itu nanti pengadilan perdata mudah-mudahan bisa mengabulkan itu, karena dasar pertimbangan di putusan pidananya sudah ada. Jadi tidak akan menjadi kesulitan bagi penuntut umum atau jaksa, tidak menjadi kesulitan jaksa untuk mengajukan gugatan perdata, dan itu memang dikenal dalam Undang-Undang Tipikor untuk gugatan perdata. Saya kira itu jalannya terbaik. Nah, saya mendengar juga tadi memang dalam putusan yang saya jadikan sampel ini, jadikan kajian, memang belum ada hasil kejahatan perekonomian yang tidak dijadikan UP tadi untuk kemudian digunakan jalan bahwa hasil kejahatan di bidang perekonomian negara ini kita rampas untuk negara. Jadi itu jalan mungkin kalau memang ini masih mengalami hambatan menggunakan UP untuk pengembalian kerugian perekonomian negara, maka jalan yang baik tadi ada dua, kita gugat perdata, kejaksaan melakukan gugatan perdata, atau kejaksaan dalam tuntutannya menyatakan bahwa hasil kejahatan di bidang perekonomian tadi itu dirampas untuk negara. Karena begini, semua hasil perekonomian, kerugian perekonomian negara ini sebenarnya itu kembali ke negara. Kenapa? Karena negara akan membuat satu kebijakan yang terkait dengan perekonomian. Oleh karena itu lebih tepat tidak dikembalikan kepada masyarakat secara perorangan, kepada dunia bisnis, tetapi dikembalikan ke kas negara agar negara mengambil kebijakan sama dengan pemahaman perekonomian negara dalam Undang-Undang Tipikor, bahwa kebijakan-kebijakan terkait perekonomian negara itu harus mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Oleh karena itu menurut saya kerugian keuangan negara ini akan memberikan dampak, ya, kepada tiga sektor. Pertama, sektor pemerintah, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada kerugian yang ditimbulkan oleh adanya adanya perbuatan yang merugikan perekonomian negara yang terkait dengan
kepentingan pemerintah. Yang kedua, terkait juga dengan dunia bisnis. Jadi perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian negara itu akan merugikan kepentingan bisnis. Dan yang ketiga, kepentingan-kepentingan yang terkait dengan kerugian keuangan perekonomian negara ini terkait juga kepentingan masyarakat secara individu atau secara kelompok. Oleh karena itu, walaupun disampaikan tadi memang ada kelemahan di dalam Undang-Undang Tipikor pasal 2 maupun pasal 2 ayat 1 maupun pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 18 ada kelemahan memang. Tetapi ini bisa kita sama-sama mengatasi, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengadilan kalau putusan-putusan yang saya kaji memang lebih normatif memang, mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor, bahwa ada satu putusan yang saya kaji dianggap bahwa perbuatan dalam perkara dalam perkara Surya Darmadi itu dianggap kerugian negara. Jadi pengadilan berpendapat itu kerugian negara. Nah, beda dengan kerugian keuangan negara. Jadi ada putusan seperti itu. Jadi dianggap penurunan daya mengelola lahan di luar lahan yang sebenarnya itu dianggap keuntungan ilegal, dan keuntungan ilegal ini dianggap kerugian negara. Jadi kerugian negara katanya bukan merupakan keuangan negara. Oleh karena itu tidak menyamakan. Jadi saya menyampaikan Pak Andi tadi bahwa memang ada perspektif apakah keuangan negara sama dengan kerugian negara, atau ada lagi keuangan negara sama dengan kekayaan negara. Nah, ini saya juga sudah sampaikan dalam makalah saya di Kejaksaan kalau nggak salah, atau di Solo, saya menyampaikan itu bahwa sebenarnya ada titik taut antara kerugian negara dengan kekayaan negara atau kerugian negara. Jadi kerugian keuangan negara ada titik taut. Jadi ada titik taut, ada titik singgung antara keuangan negara dengan kerugian negara atau kerugian kekayaan negara. Jadi kerugian kekayaan negara misalnya di sektor tambang, pengusaha mengambil biji secara ilegal, itu keuntungan yang ilegal, dan itu kekayaan negara yang diperoleh secara ilegal, dan itu korupsi. Kemudian reklamasi itu ditanggung oleh negara, biaya reklamasi ditanggung oleh, itu masuk keuangan negara. Jadi dalam perkara tambang sebenarnya ada dua perspektif di situ. Bisa ada keuangan negara, bisa ada kerugian kekayaan negara, karena dia mengeksploitasi kekayaan negara, sumber daya alam negara yang dikuasai menurut pasal 33 diambil secara ilegal. Jadi keuntungan ilegal ini merupakan kerugian kekayaan negara yang sebenarnya masuk dalam pengertian kerugian kekayaan negara. Jadi ini mestinya dalam perkembangan jurisprudensi, walaupun di kasus Nur Alam itu dianggap bukan keuangan negara. Jadi ada perspektif berbeda dari para hakim dalam memberikan penilaian tentang hasil audit yang dilakukan oleh auditor negara dan ahli. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, yang perlu saya sampaikan, bahwa peranan ahli di sini sangat signifikan. Jadi berhasil tidaknya sebenarnya ini tergantung dari peranan ahli. Jadi ahli harus merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan keraguan-keraguan bahwa ini bukan potensial loss. Ya, ini bukan potensial loss. Ini aktual loss, kerugian real. Karena
Itu pandangan hampir semua putusan yang saya lihat itu pertimbangan-pertimbangan para hakim, dan saya coba tanya-tanya teman-teman itu, dia minta agar penuntut umum menghadirkan auditor, memberikan hak ahli yang bisa memberikan keyakinan bahwa ini perhitungan adalah perhitungan yang betul-betul real. Ini ada 3 putusan ya, saya nggak perlu karena ini waktunya nggak cukup. Ada 3 putusan dan ada beberapa catatan-catatan hukum yang sudah saya sampaikan. Ini penting untuk dibahas, penting untuk dikaji, karena ini terkait dengan bagaimana akselerasi dan sinergitas kolaborasi kita bersama untuk bagaimana upaya membuktikan unsur perekonomian negara, dan bagaimana ketika perekonomian negara sudah terbukti, ini bisa dikembalikan secara hukum melalui instrumen. Kita berharap melalui instrumen pasal 18. Ya, tapi kalau gagal mengembalikan instrumen pasal 18, karena ada putusan juga, ya, membuktikan sudah terbukti unsur kerugian perekonomian, tetapi di amar nggak ada. Nah, yang saya khawatir karena mungkin keterbatasan data, fakta, saya khawatir bahwa ini nggak tersedia, tidak tersedia itu ada keraguan-raguan untuk bahwa ini adalah potensial loss atau actual loss. Jadi sarannya kepada teman-teman dari auditor dari BPK, Pak siapa? BPKP. Nah, ini ada problem besar juga saya di KPK kemarin, jaksa KPK dan penyidik KPK tanya sama saya, Prof, auditor tidak mau menghitung kerugian negara, kerugian kekayaan negara, mereka tidak mau hitung. Coba tuh, jadi mereka kesulitan, auditornya tidak mau menghitung. Ada perkara yang triliunnya, dan akhirnya setelah saya kembali dari KPK 2 minggu kemudian perkara itu di SP3 kan. Ini problem juga, saya sudah sampaikan di Bandung kemarin. Kenapa auditor pemerintah, auditor negara, saya beritahu apakah tambang yang diambil isinya secara ilegal itu, biji timah emas itu yang diambil secara ilegal tanpa izin misalnya, apa bukan kerugian real itu? Bisa dihitung, saya bilang itu. Jadi di tambang itu ada 2 kerugian. Kerugian terhadap substansi sumber daya alam isi itu harus dihitung. Bukan cuma biaya reklamasi, saya beritahu. Di KPK di Bandung saya ngomong soal itu. Jadi reklamasi satu sisi kerugian negara, itu kerugian negara. Kalau reklamasi kerugian negara. Tetapi soal isi yang diambil secara ilegal, timah yang ribuan ton, jutaan metrik ton, apa bukan kerugian negara itu yang nyata itu, saya bilang kerusakan itu. Dia bilang nggak bisa ngomong. Kenapa nggak mau dihitung? Saya berharap yang hadir di sini sebenarnya yang banyak auditor. Saya berharap sekali yang hadir ada auditor. Karena kalau ini dibiarkan, dia bilang ada pertimbangan pengadilan menyatakan ini tidak dikelola negara. Memang negara nggak kelola itu sumber daya alam. Yang mengelola manusia, individu-individu atau korporasi. Jadi yang mengelola itu. Tapi kenapa negara harus karena berdasarkan pasal 3 pasal 33 Undang-Undang Dasar, negara menguasai sumber hak air dan bumi. Jadi bukan milik negara, tapi negara menguasai itu.
Jadi kalau menguasai ya ada prosedurnya, ada aturan-aturan untuk mengelola. Kalau aturan itu nggak dilakukan dan ada kerugian, maka harus kembali ke negara itu kerugiannya, harus dipulihkan ke negara. Itu logika berpikirnya. Jadi jadi negara punya hak konstitusional untuk diamanatkan untuk menguasai itu bumi air termasuk tambang. Jadi tidak ada alasan menurut saya bagi auditor negara, auditor pemerintah atau akuntan publik untuk tidak melakukan. Makanya saya menyarankan ke KPK, kalau memang auditor tidak mau, ada auditor internalnya. Saya menyarankan auditor internal yang sudah dilatih sebagai ahli itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada putusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan para ahli yang ahli untuk melakukan perhitungan. Kalau mereka ahli dan sudah terlatih, ada sertifikatnya, silakan bisa menghitung. Itu putusan Mahkamah Konstitusi saya bilang. Nah, apa waktu ya? Jadi lihat aja, ada rekomendasi saya. Rekomendasi jalan buntu ini bisa diharmonisasi dengan cara satu, membentuk kopi antar lembaga Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyusun rancangan perma tentang kerugian perekonomian negara, kerugian negara atau kerugian kekayaan negara. Karena ini ada dua fenomena hukum yang terbesar belakangan ini mulai menjadi perbincangan publik. Yang kedua, melakukan pendidikan dan pelatihan bersama di tingkat daerah atau provinsi untuk menyamakan pemahaman atau persepsi tentang hal ini. Jadi itu kami berharap ini yang dilakukan untuk mengatasi problem-problem yang terjadi di persoalan. Terakhir saya mau bicara jurisprudensi ini. Hingga hari ini belum ada jurisprudensi tetap. Jadi ini masih mencari bentuk. Jadi pengadilan masih mencari bentuk. Mungkin kalau saya perkara itu ke saya mungkin beda lagi kalau perspektif saya dalam memutus perkara ini. Tapi yang saya sampaikan tadi seperti itulah pandangan pengadilan, pandangan Mahkamah Agung terhadap perekonomian negara dan tentang kerugian negara, perekonomian negara dan kerugian negara. Perspektif saya belum sampaikan, nanti mungkin bisa melalui putusan-putusan yang ketika ada perkara-perkara terkait seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof.